Berapa banyak orang-orang yang antusias datang ke rumah Tuhan pada hari ini? Saya mau katakan Bapak Ibu, engkau tidak bisa datang ke rumah Tuhan hanya sekedar seperti engkau nonton konser. Orang nonton konser aja ada ekspektasi mau melihat orang yang dia tonton itu wah luar biasa. Saya percaya ketika engkau datang ke rumah Tuhan, engkau harus punya ekspektasi bahwa Tuhanmu yang besar sedang mengerjakan perkara yang besar di antara kita. Amin. Jadi kita nggak akan biasa-biasa. Kita akan punya satu keantusiasan untuk melihat apa yang Tuhan akan kerjakan di antara kita. Hari ini saya akan sharing firman Tuhan, apa yang Tuhan taruh, yaitu berjudul But by my spirit. Ini adalah satu pernyataan dari kitab Zakaria pasal yang keempat, ayat yang ke-6. Kita akan baca sama-sama. Zakaria pasal 4, ayat yang ke-6. Maka berbicaralah ia, katanya, ini malaikat Tuhan. Inilah firman Tuhan kepada Zerubabel, bunyinya. Bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Saya mau katakan ini bukan hanya perkataan kepada Zerubabel, tapi ini juga adalah pernyataan yang diberikan kepada kita semua sebagai orang percaya. Inilah firman Tuhan kepada Hosea, inilah firman Tuhan kepada Pastor Lewi, inilah firman Tuhan kepada Martin, inilah firman Tuhan kepada Pak Andre, bahwa bukan karena keperkasaan kita, bukan karena apa yang ada pada kita, tapi kata firman Tuhan melainkan karena rohku, firman Tuhan semesta alam yang memampukan kita untuk melakukan perkara-perkara yang kita nggak pernah pikir-pikir kita bisa lakukan. Untuk melakukan hal-hal yang ajaib, bahkan untuk mengalami sesuatu yang dahsyat yang Tuhan sudah siapkan bagi kita. Katakan amin. Dalam bahasa Inggris dikatakan, then he said to me, this is the word of the Lord to Zerubbabel, not by might nor by power, but my spirit, says the Lord of hosts. Saya percaya ada pernyataan juga Tuhan sedang perkatakan kepada kita bahwa engkau memasuki 2025. Itu bukan dengan kekuatanmu, katakan amin. Bukan karena keperkasaanmu, bukan karena apa yang kau bisa. Bukan karena status bisnismu hari ini seperti apa. Tapi oleh karena keperkasaan Tuhan, kita sanggup melalui, bahkan kita siap melalui apa yang akan Tuhan siapkan di tahun 2025, katakan amin. Kekuatan senjata manusia apapun, kekuatan politik, tidak ada yang dapat melaksanakan pekerjaan Allah tanpa adanya kuasa Roh Kudus yang menyertai. Kita belajar dalam 2 bulan ini, walk with the Holy Spirit. Dan saya mau sampaikan hari ini apa yang Tuhan taruh ke dalam hati saya untuk kita bisa bersama-sama berjalan bersama dengan Roh Kudus. Bahkan Yesus ketika dia memulai pelayanannya dengan pengurapan dan dengan kekuatan dari Roh Kudus. Dia adalah Tuhan, yes. Tapi ketika dia dibaptis, kita baca di dalam Lukas pasal yang keempat ayat yang pertama. Lukas 4 ayat yang pertama berkata demikian. Yesus yang penuh dengan apa? Roh Kudus. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Lalu kita lompat ayat yang ke-18 di Lukas yang pasal yang keempat. Roh Tuhan ada padaku, Yesus berkata demikian, oleh sebab ia telah apa? Mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Dan saya percaya Roh Kudus yang sama yang ada pada Yesus hari ini juga ada pada kita, katakan amin. Oleh karena itu ketika Yesus bisa berkata Roh Tuhan ada padaku, maka demikian juga kita bisa berkata Roh Tuhan ada padaku. Katakan. Amin. Roh Tuhan ada padaku sebab ia telah apa? Mengurapi aku. Untuk kita bisa menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan ia telah mengutus kita semua untuk memberitakan pembebasan kepada orang tawanan. Jadi ketika Yesus bisa menyembuhkan orang sakit, hal yang sama demikian kita pun juga bisa melakukannya. Karena Roh Kudus yang ada pada Yesus dicurahkan juga kepada kita. Oleh karena itu Roh Kudus bekerja dalam kehidupan Yesus dan kini dicurahkan juga kepada gereja Tuhan. Dalam Kisah 1 ayat 8 demikian firman Tuhan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi apa? Saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi ketika kita dipenuhi dengan Roh Kudus, maka kita akan menerima apa? Menerima kuasa. Katakan kuasa. Jadi kalau kita sudah menerima Kristus dan kita juga mengalami kepenuhan Roh Kudus, harusnya hidup kita bukan hidup yang powerless.
tapi powerful. Kenapa? Karena kuasa yang ada pada Yesus ada pada kita. Halo? Seringkali kita melupakan ini, sehingga ketika datang yang namanya masalah, tantangan dalam kehidupan kita, sakit, penyakit, kita sepertinya hidup dalam perbudakan mereka. No, engkaulah yang harus memerintah atas semua yang ada dalam hidup ini. Karena kuasa sudah diberikan, karena Roh Kudus sudah ada atas kita. Dan saya mau katakan, buat beberapa orang berkata mungkin, oh kepenuhan Roh Kudus itu artinya getar-getar, ya kan? Terus seperti tidak terkontrol, guling-guling dan sebagainya. Itu manifestasi dari Roh Kudus, yes, bisa terjadi. Tapi saya mau bilang bahwa Roh Kudus bukan hanya kuasa, bukan hanya gerakan, atau prinsip kerja Allah. Tapi Roh Kudus adalah pribadi, katakan pribadi. He is the real person yang mempunyai kemauan serta kemampuan memberikan keputusan atau ketetapan. Bahkan dia mampu melakukan mujizat di tengah-tengah kita. Kalau kita melihat Roh Kudus sebagai pribadi, maka kita nggak lagi cuekin Roh Kudus dalam hidup ini. Anda tahu kenapa banyak orang yang suka salah jalan? Karena mereka nggak tahu daerah itu, mereka jalan sendiri dan akhirnya mereka tersesat. Tapi beda ketika misalnya, saya pergi ke sebuah daerah. Lihat saya daerah itu yang dikuasai oleh Martin. Ketika saya sedang naik mobil bersama dengan Martin akan bilang, kok depan belok kiri, depan kanan. Hati-hati depan ada sungai, kita harus kurangi kecepatan, dan seterusnya. Sampailah saya bisa sampai ke tempat yang saya tuju, oleh karena ada navigator yang tahu daerah itu, dan saya tanya sama dia, saya dengar arahan dia. Hal yang sama, Roh Kudus adalah pribadi, person yang ada bersama dengan kita. Berapa banyak orang yang hidupnya hancur babak belur. Tersesat sana sini. Karena kita nggak tanya sama Roh Kudus. Padahal navigatornya ada bersama dengan kita. Dia yang tahu kehidupan kita. Dia yang tahu apa yang akan terjadi dalam hidup ini. Tapi kadang-kadang kita sota. Oleh karena itu betapa pentingnya ketika kita berjalan bersama dengan Roh Kudus, kita buka telinga kita untuk kita dengar apa yang dia katakan. Dan kalau kita menganggap dia sebagai seorang pribadi, kita harus tanya dong. Kita harus mulai ngobrol. Kita harus mulai anggap dia, keberadaannya dalam hidup kita. Oleh karena itu betapa pentingnya ketika Anda mau berbisnis, ketika Anda mau memilih pasangan, ketika Anda mau mengambil setiap opportunity dalam kehidupan ini, pertanyaannya kita buka telinga kita nggak untuk minta arahan Roh Kudus? Seringkali orang udah tersesat, udah bingung, jungkir balik baru nanya sama Tuhan. Apakah Tuhan tidak bisa balikan? Bisa, tapi buang waktu, betul nggak? Ada banyak hal yang Anda mulai bisa kerjakan, tapi seringkali kita jadi harus makan waktu terlalu panjang. Karena kita berputar-putar di area yang dimana harusnya kita bisa tanya sama Tuhan. Jadi saya mau mengajak untuk Bapak Ibu sekalian, mari setiap hari engkau harus anggap keberadaan Roh Kudus itu ada bersama dengan kita. Ada satu hamba Tuhan yang bertanya, dia sharing, dia pernah bertanya sama Tuhan. Dia bilang gini, waktu dulu pribadi Tuhan itu ada dalam wujud Yesus. Betul? Yang kelihatan, yang bisa disentuh dan seterusnya. Kayaknya seru gitu ya. Saya juga pernah berpikir, wah seandainya dulu saya ada di zaman itu, di zaman dimana Yesus kayaknya, wah saya akan kejar-kejar dia ngalamin mujizat. Saya pengen dengar firman Tuhan. Saya pernah pikirkan itu, tapi Tuhan taruh di hati saya. Jangan-jangan, ini jangan-jangan ya. Jangan-jangan ternyata saya nggak kayak gitu. Saya seperti orang Farisi yang ngusir-ngusir Yesus. Belum tentu Bapak Ibu. Belum tentu kita siap menerima keberadaan Yesus secara person. Nah, balik lagi pada hamba Tuhan ini, dan ketika dia bertanya seperti itu, Tuhan, kenapa enggak lagi dalam wujud yang nyata keberadaan Tuhan di muka bumi ini? Maka ketika dia sedang bertanya itu, Tuhan bilang, kamu ngaca sekarang. Look at to the mirror. The person, orang yang ada di depan kaca itu. Itulah wujud keberadaan Tuhan katanya. Kenapa? Karena Roh Kudus
sudah dicurahkan. Dulu cuma ada pada Yesus, sekarang dicurahkan kepada seluruh gereja Tuhan. Katakan amin. Jadi dia bilang bahwa sekarang wujud atau keberadaan Tuhan ada di dalam kehidupan kamu dan saya. Kita menjadi duplikatnya Yesus dalam hidup ini. Halo? Sadar itu gak Bapak Ibu? Kita ini duplikatnya Yesus loh. Maka Yesus bilang, apa yang dulu aku pernah lakukan, kamu sanggup kerjakan bahkan jauh lebih besar daripada itu. Halo? Nah kalau kita sadari ini terus dalam hidup ini Bapak Ibu, kita tidak menjadi orang yang loyo, bingung mau kemana, bingung mau ngapain. Karena kita tahu bahwa kita punya satu mandat untuk menyatakan kuasa. Mandat untuk bergerak bersama dengan Roh Kudus. Dan hidup dalam kemenangan. Oleh karena itu Roh Kudus adalah pribadi yang Yesus miliki dan kemudian ia wariskan kepada gerejanya. Agar kita melanjutkan pekerjaan yang telah Yesus mulai. Coba bilang kiri kanannya, kamu ngelanjutin loh kerjaan Yesus. Kita melanjutkan pekerjaan Yesus loh. Halo? Makanya agak aneh kalau kita jadi orang Kristen, bukan jadi jawaban malah jadi bikin susah orang. Kenapa kita bisa jadi bikin susah orang? Karena kita tidak berjalan bersama dengan Roh Kudus. Itu yang jadi masalah. Kita mengerjakan apa yang menjadi pekerjaan Tuhan, kita melanjutkan apa yang telah Yesus lakukan, dan untuk melakukan itu kita membutuhkan pribadi yang sama yang ada pada Yesus, kini ada pada kita. Dan kita harus mengikuti arahan yang mengarahkan Yesus, demikian juga yang mengarahkan kita. Jadi kita baru bisa duplikat. Kalau kita melakukan apa yang Yesus lakukan dengan cara kita, pasti nggak akan bisa Bapak Ibu. Makanya tadi Alkitab bilang apa? Bukan karena kuat dan keperkasaanmu, but by my spirit. Yohanes 16 ayat yang ke-7. Yohanes 16 ayat yang ke-7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu, kalau nggak ada di slide berarti Anda boleh buka sendiri di Alkitab. Yohanes 16 ayat 7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia, yaitu Roh Kudus, kepadamu. Jadi Yesus berkata bahwa adalah lebih baik dia pergi, supaya Roh Kudus turun dan datang kepada kita. Dan kalau Anda baca dalam kitab Kisah Para Rasul, Kisah Para Rasul itu bahasa Inggrisnya adalah The Acts of the Apostle. Kalau di Indonesia enaknya kisah gitu ya. Kalau di bahasa Inggrisnya Acts. Apa yang terjadi, tindakan-tindakan yang dilakukan oleh para rasul. Dan saya mau katakan the acts of the apostle bisa terjadi oleh karena the acts of the Holy Spirit. Oleh karena pekerjaan Roh Kudus, tindakan yang dilakukan oleh Roh Kudus. Jadi kita bisa lihat bagaimana kuasa Roh Kudus bekerja dan mengubahkan kehidupan banyak orang. Oleh karena kuasa Roh Kudus, maka seorang penjahat seperti Paulus mengalami transformasi. Bahkan jadi rasul yang besar. Anda bisa bayangin nggak teroris manapun yang Anda boleh ucapkan lah. Tiba-tiba datang ke sini. Terus dia bilang, saya udah kenal Yesus, percaya nggak? Mungkin dengan penampilan yang masih mengerikan itu, mungkin kita pulang, kita bubar di gereja. Demikian hal yang sama, Paulus nggak langsung dipercaya. Tapi oleh karena kuasa Roh Kudus, dia bisa berkata apa? Dulu yang aku anggap keuntungan, sekarang aku anggap sampah oleh karena pengetahuanku akan Yesus Kristus. Itu kenapa? Perbuatan Roh Kudus. Bahkan seorang pengecut seperti Petrus diubahkan menjadi seorang rasul yang berdampak dalam membangun jemaat mula-mula. Bahkan berani memberitakan kebesaran Kristus sampai membuat 3.000 orang bertobat dan memberi diri dibaptis. Padahal dulu yang menyangkali keberadaan Yesus, tapi kini dia menjadi pembawa berita tentang Yesus. Dan anehnya orang mau dengar dia ngomong. Coba Anda baca di Kisah Rasul pasal yang kedua. Dia ngomong, dia ceritain semua tentang keberadaan Yesus yang disalib, yang kamu siksa dan seterusnya. Tiba-tiba 3.000 orang tergerak hatinya mau bertobat. Bukan karena sekedar dari Petrus, tapi saya percaya ketika Petrus bekerja sama dengan Roh Kudus, maka Tuhan menyatakan kuasanya. Amin.
Setiap orang yang percaya kepada Yesus dan mengalami kelahiran baru, pasti dia diperlengkapi dengan keberadaan Roh Kudus. Saya kasih contoh, ketika seorang bayi lahir, maka dia tidak lahir hanya tiba-tiba mungkin cuma dari kepala sampai bagian pinggang, kakinya nggak ada gitu. Nanti dari sorga dikirim tambahan gitu. Enggak, ketika bayi lahir, dia lahir utuh. Betul? Dari kepala sampai kaki dibuat utuh. Tapi, untuk dia bisa berjalan, takes time. Gak mungkin anak bayi lahir, tiba-tiba dia keluar dari kamar bayi, dia lari, dia jalan keluar dari rumah sakit. Betul? Anda bisa takut. Ya, bayi Anda lahir, lompat dari boxnya, dan dia jalan. Dia bilang ini bukan bayi, ini tuyul gitu kan. Tapi yang pasti keberadaannya lengkap. Dan saya mau katakan, ketika kita lahir baru di dalam Kristus Yesus, maka Roh Kudus menjadi bagian dari anggota tubuh kerohanian kita. Itu diberikan secara pasti dan sudah ada bersama-sama dengan kita. Jadi nggak nyusul. Roh Kudusnya diberikan nyusul. Nanti deh tunggu 2 tahun terima Yesus lah. Nih Roh Kudus baru dikasih. Enggak. Waktu kita terima Yesus, kita mengakui keberadaan Yesus, kita mengalami kelahiran baru, maka kita juga mengalami yang namanya pemberian Roh Kudus. Tapi untuk berjalan bersama dengan Roh Kudus, itu takes time. Memang nggak setiap orang serta-merta langsung bisa, oh aku ngerti Tuhan maunya begini. Aku ngerti, aku harus begini, dan seterusnya. Takes time. Oleh karena itu perlu yang namanya latihan, katakan latihan. Kita perlu latihan, anak bayi ketika dia mau berjalan, maka orang tuanya akan tolong untuk dia berlatih, betul? Orang tuanya nggak akan biarin terus dia merangkak. Saya punya anak yang kedua sudah bisa berjalan, sebelumnya kita akan terus paksa dalam tanda kutip untuk dia mau jalan. Karena mereka lebih nyaman merangkak pasti. Karena jatuh pasti kalau dia mencoba untuk berjalan. Tapi orang tuanya akan menolong untuk anak ini sampai akhirnya bisa berjalan dengan normal dengan kedua kakinya. Oleh karena itu kita butuh firman, kita butuh latihan, dan kita butuh kerinduan untuk kenal Tuhan supaya kita bisa berjalan bersama dengan Roh Kudus. Dan yang terpenting juga kita butuh orang-orang yang juga sudah berjalan bersama dengan Roh Kudus, ada bersama dengan kita. Bayi yang lahir dia butuh orang tuanya untuk tolong dia bisa bertumbuh. Dan bayi itu akan mulai melihat sesuatu yang berbeda apa yang dia bisa lakukan dengan orang tuanya bisa lakukan. Sehingga dia tahu, oh kalau gue agak gede harusnya bisa begini nih. Dan dia akan mencoba mengarah kepada apa yang orang tuanya bisa lakukan. Nah sama dengan kita, ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, Anda butuh pemimpin rohani. Anda butuh orang-orang yang bisa ditatih gitu ya kalau jalan, supaya Anda mulai bisa berjalan bersama dengan Tuhan. Anda mesti melihat ada contoh-contoh orang-orang yang berjalan bersama dengan Tuhan, sehingga Anda tahu, oh ternyata begini ya kalau gue bisa berjalan bersama dengan Tuhan. Oh ini benefitnya, oh ini yang akan gue alami ketika saya bisa berjalan bersama dengan Tuhan, dan seterusnya. Makanya oleh karena itu bayangkan kalau Anda tidak punya gereja lokal, Anda nggak punya komunitas ilahi, dan Anda bilang Anda mau berjalan bersama dengan Tuhan, I think itu akan sangat sulit sekali. Jadi saya mau tekankan hari ini, oleh karena itu betapa pentingnya kita perlu gereja Tuhan, bahkan kita butuh yang namanya cell group. Kita butuh kelompok sel supaya pada orang-orang yang dalam kelompok lebih kecil, untuk kita bisa saling sharing, untuk kita saling menguatkan, untuk kita bisa saling berbagi apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Kita mulai bisa mendapat arahan, bagaimana kita berjalan bersama dengan Tuhan. Dan saya mau bilang betapa pentingnya juga bangkit para pemimpin-pemimpin yang punya kedewasaan. Can you imagine anak kita lahir dan mereka lihat bapak emaknya sama kelakuannya kayak dia. Ngeraung-raung gitu kan, guling-guling. Bayangin gak Anda udah tua guling-guling gitu. Cacat kan? Tapi mereka gak akan pernah bertumbuh ketika melihat orang tuanya sama kayak mereka. Pertumbuhan mereka terjadi karena mereka melihat ada orang yang lebih dewasa, orang yang bertumbuh dengan benar, yang normal, sehingga dia mengikuti arus pertumbuhan sebagaimana harusnya.
Kita perlu orang-orang menjadi teladan. Supaya kita bisa melihat bagaimana kita harus hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Sekali lagi, pastikan Bapak Ibu, engkau tertanam dalam gereja lokal dan engkau harus ada dalam kelompok sel. I know it's not easy. Sometimes, sorry to say ya, tapi saya rasa saya harus ngomong ini. Karena semalam juga waktu saya renungkan ini, Tuhan taruh di hati saya. Sometimes we have to choose. Hidup ini penuh pilihan. Sometimes memang ada hal yang harus kita dalam tanda kutip kita korbankan untuk kita komit atas sesuatu yang kita mau lakukan dalam rumah Tuhan. Tapi sekali lagi, Tuhan taruh di hati saya, it's a choice. Hidup ini pilihan. Dan engkau harus mengambil pilihan yang tepat. Tuhan gak akan paksa kita untuk mengambil pilihan. Tuhan gak paksa Adam dan Hawa untuk tidak makan buah pengetahuan baik dan jahat. Mana nonton dramanya kan, tetap dimakan juga kan. Tapi ada konsekuensinya gak? Ada. Jadi ada konsekuensi atas setiap pilihan yang kita ambil. Kalau kita mau betul-betul mengalami pertumbuhan, you have to commit. Sometimes ada bagian dalam hidup kita pun yang kita harus atur ulang supaya kita bisa commit atas apa yang harus kita ambil. Contoh, dalam kelompok sel. Sometimes mungkin Anda pulang kantor harus lebih cepat dan seterusnya. Anda mungkin harus dalam bisnis, Anda harus atur jam dan sebagainya. I know we are busy. Tapi sekali lagi hidupnya adalah pilihan. Dan Tuhan memberikan kemampuan untuk kita untuk mengatur. Katakan mengatur. Tuhan kasih kemampuan kita untuk mengatur apapun yang dalam hidup kita. Sometimes masalahnya bukan yang gak bisa, kita gak mau atur. Dan saya percaya kalau Anda mau berjalan bersama dengan Roh Kudus, kita mau sama-sama mengambil komitmen ini. Kadang orang berpikir gini Bapak Ibu, saya juga suka, saya ngerti gitu. Ada orang berpikir gini, seakan-akan waktu kita melakukan sesuatu, mungkin sepertinya kita lagi mengikuti apa yang diinginkan oleh pemimpin. Wah saya lagi misalnya ya, ada pemuritan. Oh harus pemuritan sih, wah ini programnya dari ini kita harus ikutin. Dan supaya jadi feeling guilty, merasa bersalah kalau nggak ikutin. Bukan. Setiap program apapun, Anda harus lihat dengan kacamata yang betul, bahwa kita mau bertumbuh ke arah Kristus yang adalah kepala. Kita mau diarahkan dengan satu prinsip yang benar, dengan satu pola yang benar. Hati-hati, di dalam masa pertumbuhan yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita, iblis bisa ambil alih. Dengan apa? Pikiran kita yang salah. Yang berujung, yang dirugikan bukan apa-apa, tapi diri kita sendiri. Yang harusnya kita bisa mengalami jauh lebih besar, tapi kita mengalami yang namanya stagnansi. I don't know, tiba-tiba aku diarahkan, tadi pagi aku nggak sharing ini, tapi Tuhan taruh di hati saya, we have to very careful, we have to be very careful. Jangan sampai iblis mengambil keuntungan atas pertumbuhan yang seharusnya kita bisa alami, kita nggak jadi mengalaminya. Oke, kita kembali ke Yohanes 16 ayat 7. Namun benar yang kau katakan ini kepadamu adalah lebih baik atau lebih berguna bagi kamu jika aku pergi, sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Mengutus siapa? Mengutus Roh Kudus. Ada seseorang yang pernah mencoba menghitung, jika Yesus dapat melayani dalam satu hari 14 jam. Kenapa 14 jam? Ya 10 jamnya dia istirahat, tidur, makan, dan seterusnya. Jadi kalau Yesus satu hari bisa melayani 14 jam, maka ia hanya dapat menemui 840 orang. Dengan waktu per orangnya hanya 60 seconds atau 60 detik. Bisa bayangin gak? Anda baru ketemu Yesus, baru bilangin, hai Yesus, wah Tuhan luar biasa, engkau luar biasa ya, selesai. Belum sempat didoain, belum sempat ngalami mujizat, udah selesai. Dan ia membutuhkan 1190 hari atau 3 tahun lebih untuk menemui 1 juta orang dengan 14 jam itu.
Dan membutuhkan 2.147.239 tahun untuk menemui satu muka bumi ini, 7 miliar orang. Bahkan kalau saya kemarin lihat di internet, PBB bilang 2022 penduduk bumi itu udah mencapai 8 miliar. Jadi Anda bisa bayangkan dia butuh waktu 2 juta tahun untuk nemuin semua orang. Yang pasti itu nggak mungkin dan mungkin orangnya keburu udah mati. 2 juta tahun, mana ada orang hidup 2 juta tahun. Oleh karena itu dia bilang adalah lebih baik kalau Roh Kudus dicurahkan dan aku kembali kepada Bapa. Supaya apa? Supaya Roh Kudus itu tercurah dan kita semua bisa mengalami Dia setiap hari. Even in every seconds of your life, engkau mengalami kuasa Tuhan. Enggak perlu 60 detik. Bahkan apa yang Yesus kerjakan bisa kita mulai duplikasikan. Kita mulai bisa kerjakan juga. Karena Roh Kudus dicurahkan kepada kita. Yesus yang penuh kuasa pernah memiliki wujud manusia, tapi keberadaannya terbatas. Oleh karena, lalu kenapa Roh Kudus tidak berwujud seperti Yesus? Sekali lagi saya mau sampaikan, karena Roh Kudus mau tinggal dalam kita. Amin. Coba bilang, kamu tuh duplikatnya Yesus loh. Haleluya. Yohanes 16 ayat 13 sampai 15. Yohanes 16, 13 sampai 15. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Jadi kita lihat di sini, bahwa Alkitab berkata bahwa apa yang Roh Kudus katakan itu datang dari Yesus. Ya kan, dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Dan Yesus katakan bahwa apa yang aku punya, itu yang dari Bapa punya. Jadi apa yang Bapa punya, Yesus punya, apa yang Yesus punya, Roh Kudus punya. Apa yang Roh Kudus punya, kita punya. Halo? Kok kayak gak percaya ya? Percaya gak Bapak Ibu? Apa yang Bapa punya, Yesus punya. Apa yang Yesus punya, Roh Kudus punya. Apa yang Roh Kudus punya, kita juga punya. Jadi saya mau bilang bahwa berjalan bersama dengan Roh Kudus juga artinya kita harus berjalan dalam ketaatan. Untuk kita bisa mengalami apa yang Yesus punya, kita pun harus melakukan ketaatan sebagaimana Yesus melakukan ketaatan. Walk with the Holy Spirit artinya kita walk in the obedience. Kita nggak bisa bilang cuman gue pengen dengar Roh Kudus ngomong apa, tapi kita nggak lakukan apa yang kita dengar. Oke, banyak orang Kristen datang ke gereja, apalagi kalau ada kebaktian KKR, ada orang yang kita katakan sebagai seorang nabi, bisa menyampaikan profesi, segala macam yang kita dengar ke depan seperti apa. Kita cuma dengar hanya untuk nyenengin telinga kita. Kita rekam, kita dengar-dengar ulang, oh bagus ya, bagus ya, bagus ya. Tapi kita nggak pernah melakukan apa yang udah kita dengar. Berjalan bersama dengan Roh Kudus artinya berjalan dalam ketaatan. Yohanes 14 ayat 15 sampai 17. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya menyertai kamu selama-lamanya. Yaitu Roh kebenaran. Dan saya mau bilang hidup kita nggak bisa biasa-biasa. Hidup kita nggak bisa hanya sekedar secara natural. Tapi kita harus mengalami yang namanya supernatural things. Halo? Jadi kalau Anda lagi sakit Bapak Ibu, Anda jangan jadi khawatir, jangan jadi sedih, jangan jadi down, tapi Anda harus punya satu ekspektasi. Hei, kalau aku lagi sakit berarti aku sedang siap-siap mengalami mujizat. Saya pernah berkata kepada beberapa anak-anak mentor waktu saya ada di kampus. Saya bilang kalau kamu ngalamin kekurangan,
artinya kamu siap mengalami kelimpahan. Karena kamu gak akan pernah bisa tahu apa kelimpahan kalau kamu gak pernah tahu apa itu kekurangan. Kamu gak akan pernah tahu apa itu kesembuhan kalau kamu gak pernah sakit. Sometimes Tuhan izinkan memang. Jangan cari-cari penyakit memang. Sometimes Tuhan izinkan supaya kita bisa tahu dan kita bisa mengalami kebesaran Tuhan. Maka ada seorang anak yang Alkitab katakan di Yesus, murid-murid bilang, ini salah siapa nih? Salah orang tuanya? Apa salah siapa? Yesus bilang apa? Bukan, supaya Tuhan dipermuliakan. Supaya kita bisa melihat kebesaran Tuhan. Kadang Tuhan izinkan itu terjadi. Jadi jangan ngambek sama Tuhan kalau kita ngalamin hal yang gak enak dalam hidup ini. Tadi saya sempat bacakan di Alkitab bahwa waktu Yesus keluar dari Sungai Yordan, dia dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Bahkan Alkitab bilang, Roh Kudus juga membawa dia kepada padang gurun. Anda tahu apa yang terjadi di padang gurun? Makan steak. Apa yang terjadi di padang gurun? Pencobaan. Bahkan mengalami pencobaan itu pun dituntun oleh Roh Kudus untuk dia masuk ke sana. Bangsa Israel keluar dari Mesir, sampai akhirnya harus di padang gurun, tuntunan siapa? Siapa yang menuntun mereka masuk ke padang gurun? Tuhan. Jangan bilang Musa. Musa cuma ngikutin apa yang Tuhan mau. Tuhan yang tuntun mereka untuk masuk ke padang gurun. Seringkali ada masa transisi dalam hidup kita yang Tuhan juga izinkan, kita harus masuk ke sana. Dan jangan kecewa, jangan marah, jangan komplain, jangan ngeluh sama Tuhan. Karena di dalamnya ada penyertaan dan pimpinan Tuhan. Makanya Daud bilang, di lembah kelam sekalipun selama ada Tuhan, gue gak takut. Percuma Anda ada dalam istana besar kalau Anda gak bersama dengan Tuhan. Tapi di lembah kelam, di gua gelap sekalipun, kalau engkau bersama dengan Tuhan, secure. Jadi, jangan taruh nilainya kepada apa yang Anda rasakan, Anda alami. Taruh nilainya kepada siapa Anda bersandar dalam hidup ini. Dan siapa yang menjadi dasar dari kehidupan kita. Bahkan Yoel 2 ayat 28 sampai 29 berkata, kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan. Juga kata samamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Dan saya percaya ini penggenapannya di masa the last movement. Di mana di hari-hari terakhir ini Tuhan mencurahkan rohnya kepada kita. Bahkan anak-anakmu yang kecil sekalipun, saya percaya ada Roh Kudus di dalamnya. Saya kemarin cukup amazed. Saya anak saya yang kecil, yang besar Valerie, dia ada WhatsApp gitu kan ya, buat chat sama saya sama istri aja gitu. Terus tiba-tiba saya lihat di statusnya dia. Saya nggak pernah ajarin, saya nggak pernah tahu. Tiba-tiba tulis statusnya dia, I love Jesus katanya. Saya tanya, kenapa kamu bisa tulis itu? Saya nggak pernah suruh, saya nggak pernah ajarin. Maksudnya nggak pernah ajarin tuh nggak pernah, yuk kamu ketik ini enggak. Tiba-tiba dia ketik sendiri. Dia jawabnya dengan yang namanya anak kecil ya, ketawa-ketawa lah atau apa. Tapi saya percaya, itu ada Roh Kudus di dalamnya. Roh Kudus yang menggerakkan setiap anak-anak kita sekalipun, jangan pernah anggap remeh. Sekecil apapun mereka. Ketika kita sebagai orang tua punya covenant dengan Tuhan, Roh Kudus yang sama juga ada atas mereka. Oke, sekarang kita akan baca satu cerita dari Lukas pasal yang pertama ayat 26 sampai 35. Ada 4 poin terakhir yang saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Lukas 1, 26 sampai 35. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria.
ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya dalam hatinya, apa arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Waktu dia dengar, bahkan dikatakan Maria itu masih sangat muda saat itu, dia belum punya suami, dia baru bertunangan atau mungkin pacaran gitu. Tiba-tiba datang malaikat, "Kamu akan hamil." Kaget ya, gimana bisa? Bahkan dikatakan bahwa anaknya akan menjadi anak Allah yang maha tinggi, bukan cuma sekedar hamil. Anak yang ada dalam kandungannya adalah anak yang dianggap sebagai Tuhan dalam hidup ini. Tapi yang menarik, kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah." Jadi Alkitab bilang, bagaimana itu terjadi kata Maria. Maka malaikat berkata, "Roh Kudus akan turun dan dia akan menaungi engkau." Jadi kita bisa lihat di sini poin yang pertama, Roh Kudus adalah jawaban atas kemustahilan. Gak mungkin seorang yang gak punya suami bisa punya anak. Kalau Abraham memang dia mandul, ya kan? Tapi mereka masih ada hubungan yang dilakukan antara Abraham dan Sarah sampai akhirnya Ishak ada. Tapi Maria sama sekali tidak melakukan hubungan dengan pria manapun. Betul-betul di luar dari suatu tindakan atau sebuah siklus biologis yang harusnya terjadi. Tapi Alkitab berkata, bagaimana bisa ada Yesus dalam perut Maria? Karena ada Roh Kudus yang menaungi. Saya nggak tahu apa menjadi permasalahan Anda hari-hari ini. Mungkin masalah keuangan, masalah sakit penyakit, dan seterusnya. Tapi saya mau katakan, engkau punya Roh Kudus yang menjadi jawaban atas segala kemustahilan dalam hidup ini. Jangan pernah bersandar hanya kepada apa yang dikatakan oleh orang, dikatakan oleh dokter, apa yang dikatakan oleh ahli-ahli keuangan dan sebagainya. Kita harus bersandar kepada apa yang bisa Roh Kudus lakukan. Karena hal yang tidak mungkin sekalipun, dia sanggup untuk melakukan. Bukan dia ngambil baca koran, engkau boleh baca koran, engkau boleh dengar apa yang dokter bilang. Tapi ingat, perkataan telinga kita harus kita sendengkan, dengar kepada firman. Can you imagine kalau kita nggak pernah baca firman, setiap hari kita dibombardir dengan media sosial. Makanya banyak orang yang keok hari-hari ini. Kita lebih banyak screen time daripada Bible time. Akhirnya apa yang di screen itu yang masuk ke telinga dan kepada mata kita. Dan kita akhirnya lebih percaya kepada apa yang kita lihat lebih lama dibandingin apa yang kita baca lebih jarang. Bagus baca. Bagus kalau ingat. Keberadaan Yesus dimulai dengan kuasa Roh Kudus. Dan sebelum Yesus memulai pelayanan sekalipun, ia dipenuhi dengan Roh Kudus. Jadi ketika kita terhubung dengan Yesus, dia menjadi pionir akan kuasa Roh Kudus. Sehingga ketika kita terhubung dengan Yesus, kita pun terhubung dengan perkara yang supranatural. Kita akan mengalami seperti apa yang dia lakukan juga. Dan apa yang menjadi kemustahilanmu hari-hari ini? Jangan pernah percaya. Kau harus percaya kepada perkataan firman. Karena dia sanggup melakukan hal-hal yang mustahil. Yang kedua, meresponi firman dengan pengakuan yang benar. Meresponi firman dengan pengakuan yang benar. Lukas 1 ayat yang ke-38. Ya, jadi ini poin-poin yang saya mau sampaikan bagaimana prinsip-prinsip kita berjalan bersama dengan Roh Kudus.
Lukas 1 ayat yang ke-38, kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Coba bilang, saya hamba Tuhan. Ada yang bukan hamba Tuhan di sini? Karena cuma dua pilihannya. Kalau nggak hamba Tuhan berarti hamba setan. Nggak ada tengah-tengah. Sesungguhnya aku adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Jadi Maria ngomong dulu apa yang menjadi identitas dia. Oke, saya hamba Tuhan. Mungkin dia bingung waktu itu, mungkin dia khawatir, mungkin dia nggak tahu mesti ngapain, tapi dia ingat identitas dia. Oke, aku adalah hamba Tuhan, jadilah perkataanmu. Be it unto me according to your words. Bukan according kepada dunia ini, bukan according kepada sosial media yang kau baca, tapi according to God's words. Amin. Oleh karena itu Yosua 1 ayat 8 juga berkata, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati dengan segala sesuatu yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Saya mau bilang ketika engkau berjalan bersama dengan Tuhan, membaca firman, merenungkan firman, maka engkau akan cuan. Siapa yang mau cuan? Alkitab bilang kalau engkau memperkatakan firman, engkau akan berhasil dan beruntung. Jadi jangan dengar cuan-cuan yang dilakukan oleh dunia ini. Ayo belajar di sini, belajar di sono. Bukan saya bilang Anda nggak boleh belajar, tapi ingat bahwa yang membuat kita berhasil dan beruntung itu bukan karena kita, but by my spirit, says the Lord. Dan ketika kita mendengar, kita terus merenungkan firman, maka apa yang menjadi tindakan, perkataan, dan yang kita lakukan dalam hidup kita akan sesuai dengan prinsipnya Tuhan. Kalau Anda menggenapi atau melakukan apa yang menjadi prinsip Tuhan, saya percaya apa yang ada pada firman terjadi sama hidup kita. Banyak kali kita nggak bisa mengalami keberadaan firman, kebesaran firman Tuhan, karena kita melakukannya setengah-setengah. Mulut yang penuh dengan keraguan, persungutan, ketidakpercayaan akan mengaborsi mujizat yang seharusnya kita bisa alami. Itu yang dialami oleh bangsa Israel. 40 tahun dia putar-putar, kenapa? Gara-gara mulutnya nggak bisa meresponnya dengan benar apa yang dia dengar dari Tuhan. Mengeluh, marah, kecewa, dan seterusnya. Sampai akhirnya mereka harus berputar-putar selama berapa tahun? 40 tahun. Anda bayangin nggak Bapak Ibu? Tuhan buat banyak mujizat buat bangsa Israel bisa keluar dari Mesir. Tulah lah, lewatin laut lah, dikasih mana dan sebagainya. Semua sia-sia. Mati semua di padang gurun. Mereka nggak ngalamin kecuali Yosua dan Kaleb. Karena apa? Mulut. So, hati-hati dengan perkataanmu. Karena perkataanmu bisa menentukan apakah mujizat terjadi dalam hidupmu atau engkau sedang mengaborsi sebetulnya mujizat yang Tuhan sedang mau kerjakan dalam hidup kita. Kita yang menghancurkan sendiri. You can extend your hardship. Saya kasih bahasa Indonesianya. You can extend your hardship by speaking what you feel. Or you can shorten your difficulty by speaking what he said. Teman, Bapak Ibu, engkau bisa extend kesulitan dalam hidupmu dengan memperkatakan apa yang kau rasakan. Tapi engkau bisa memperpendek kesulitanmu dengan memperkatakan apa yang dia katakan. It's your choice. Maka tadi saya bilang bahwa hidup ini adalah pilihan. Kau mau cepat atau kau mau lambat, depend on you. Perkataan yang benar terhadap gunung permasalahanmu, bahkan katakan dengan benar dan didik dirimu dengan benar untuk bisa berjalan sesuai dengan kebenaran. Makanya Alkitab di dalam kitab Mazmur selalu Daud berkata apa? Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dia tahu dia sedang terdesak, dia mengalami satu hal yang berat, dia mengalami kesesakan, tapi dia menyatakan bahwa pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah Tuhan dalam tempat kudusnya. Dia tidak membiarkan mulutnya berdosa, tapi dia memuji Tuhan atas apa yang dia alami. Karena dia tahu bahwa keberadaan Tuhan itu ada bersama dengan dia. Bukan apa yang kita rasain, tapi apa yang ada, siapa yang bersama dengan kita. Dan yang ketiga,
Masih sehubungan dengan itu, kita harus memuji Tuhan selalu dengan proses perjalanan kita. Jangan biarkan kita membuat mulut kita mengutuki diri kita sendiri, mengutuki keberadaan kita. Maka kalau Anda bisa baca dalam Lukas pasal yang pertama ayat 46 sampai 47. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Maria memuji Tuhan ketika ia mendapat janji dari Tuhan. Waktu dia dengar dia bisa mendapatkan anak yang lahir daripada Roh Kudus, maka dikatakan bahwa aku memuji Engkau Tuhan. Jiwaku memuliakan Tuhan. Tapi hal yang berbeda dengan Zakaria. Lukas 1 ayat 18 sampai 20. Maka ketika dia mendengar itu, Zakaria berkata kepada malaikat, bagaimana aku tahu bahwa hal ini akan terjadi sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya. Ayat 20, sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak berkata-kata kepada hari sampai di mana semua ini terjadi. Kenapa Zakaria dibuat bisu? Karena mulutnya. Lebih baik dia bisu daripada dia memperkatakan kemustahilan dan membuat orang yang lain jadi ikut gak percaya sama dia. Dulu saya pikir, oh ini bisu cuma hukuman dari Tuhan gitu ya. Bukan. Tapi kebisuannya sampai kapan? Sampai lahir, sampai dia lihat. Nih jadi nih. Percaya kan lu? Dibikin bisu sama Tuhan. Jangan sampai mulut kita memperkatakan yang mengaborsi apa yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidup ini. True faith is revealed on when you start praising. Maria memuji Tuhan bahkan ketika bayi Yesus belum lahir. Ia memuji oleh karena kebesaran Tuhan yang ia rasakan. Bukan karena Yesusnya sudah lahir. Karena dia tahu kebesaran Tuhan mempercayakan dia menjadi seorang ibu bagi Yesus. Bagaimana kemustahilan itu terjadi. Tapi dia bisa mengalami Tuhan bekerja. Itu yang dia puji. Seringkali kita baru percaya seperti Zakaria. Udah jadi baru, puji Tuhan, aku cuan. Aku beruntung, aku berhasil. Tapi sebelum itu terjadi, apakah kita bisa praising God? Waktu kita dengar janji Tuhan, engkau akan seperti ini. Masa iya? Jangan sampai kita dibikin bisu. Karena mulut kita bikin orang lain jadi ikut gak percaya. Yang terakhir, kelilingi diri kita dengan orang-orang yang hidupnya juga mengalami kepenuhan Roh Kudus. Kelilingi diri kita dengan orang-orang yang hidupnya juga mengalami kepenuhan Roh Kudus. Lukas 1 ayat yang ke-36. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki dan pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Malaikat memberitahu Maria bahwa, hei, ada saudara rohanimu loh. Yang juga sedang mengalami kepenuhan kuasa Roh Kudus. Karena kalau Anda baca di dalam Lukas pasal yang pertama, sebelum Maria, malaikat berkata juga kepada Elisabet bahwa Roh Kudus akan menaungi sehingga engkau akan punya anak. Jadi kepenuhan yang sama yang ada pada Elisabet, demikian juga dialami oleh Maria. Oleh karena itu malaikat bilang sama Maria, hei, anakmu juga sama sedang mengalami kepenuhan itu. Maka oleh karena itu apa yang akan oleh Maria? Kita baca dalam ayat ke-39, beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang ada dalam rahimnya. Dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu ia berseru dengan suara nyaring, diberkatilah engkau di antara semua perempuan dan diberkatilah buah rahim. Anda bisa bayangkan, ketika Anda sedang mengalami kepenuhan Roh Kudus, engkau juga datang kepada orang-orang yang juga sedang mengalami bersama-sama. Maka ketika engkau datang, apa yang ada pada dalam dirimu, itu mulai melonjak. Karena apa yang ada pada dia juga ada padamu. Dan bersama-sama kita bisa mengalami kepenuhan dan kuasa Roh Kudus. Kita harus ada bersama-sama dengan orang-orang yang demikian. Jangan sampai Anda mulai mengalami kepenuhan Roh Kudus, Anda membiarkan dirimu untuk tetap ada di antara orang-orang yang toksik, gak kenal Tuhan, gak tertanam dalam home, kita gak dalam gereja lokal, kita gak punya keluarga rohani, maka kita akan mati kuasa yang ada pada kita. Itu akan mulai menutup. Tapi engkau harus bertemu dengan orang-orang yang sama-sama. Makanya kalau lagi di home, saya mau ingatkan, jangan diem, bersaksi. Sampaikan apa yang kau alami bersama dengan Tuhan.
Karena apa yang kau alami, jangan-jangan ada lagi yang lain juga mengalami hal yang sama. Maka apa yang kau alami ketika kau cerita, itu akan membuat orang melonjak. Hey, aku juga mengalami hal yang sama loh. Dan itu akan membuat kita akan saling terus membakar. Dan orang yang baru datang juga mengalami hal yang sama. Melonjak juga bisa mengalaminya. Bahkan mereka yang belum mengalami, kita akan tularkan untuk mereka juga bisa mengalami kepenuhan Roh Kudus. Jangan biarkan berdiam. Bahkan 1 Korintus 5 ayat 15 ayat 33 juga mengatakan, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Kau harus jaga setiap benih ilahi yang sudah ada pada hidup kita. Jangan biarkan ada orang-orang di sekitar kita yang merusak. Karena kita salah memilih komunitas, teman. Kalau Bapak Ibu jadi seorang seperti Maria, atau orang lagi hamil, dia akan jaga lingkungan sekitarnya, betul? Gak boleh sampai jatuh, gak boleh sampai, dulu kalau istri saya tuh, saya gak tahu bener apa enggak, tapi dia kalau lagi di mall kan suka ada mesin itu tuh ya, yang pendeteksi itu. Dia gak mau lewatin tuh, katanya gak boleh. Jaga, supaya apa gak boleh ada sinar apapun yang bisa merusak kehamilannya. Sama Bapak Ibu, apa yang sudah Tuhan taruh dalam hidup kita harus jaga baik-baik. Jangan sampai kita seperti Esau yang menjual hak kesulungannya cuma untuk kenikmatan. Yang terakhir, Kisah 2 ayat 46 sampai 47. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Kenapa terjadi multiplikasi dalam kehidupan jemaat mula-mula? Karena mereka sering berkumpul, mereka sering berbagi, sharing apa yang mereka alami, saling menopang, saling mendoakan. Saya percaya kalau ini kita lakukan bersama-sama secara intens dalam rumah ini, Tuhan akan terus tambahkan dengan jiwa-jiwa. Katakan amin. Karena setiap hari orang bisa melihat bagaimana kepenuhan kuasa Roh Kudus termanifestasi dalam hidup kita. Semua, tidak hanya 1-2 orang. Bukan only for pastor, only for the leaders, but all of us akan mengalami kuasa Roh Kudus. Siapa yang mau mengalami? Mari angkat tanganmu. Bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh haleluya. Shikera baya shandara nayar. Oh Jesus. Thank you Lord. Thank you Holy Spirit. Saya percaya God is doing something in this church. Bahkan dia sedang mempersiapkan kita untuk masuk ke dalam musim yang baru. Movement and miracles. Dan kita gak akan bisa masuk dalam movement Tuhan kalau kita gak bisa dengar apa yang menjadi arahan Roh Kudus untuk kita bergerak bersama-sama. Kita gak akan bisa mengalami mujizat atau miracles kalau kita selalu mengaborsi dengan perkataan, dengan pikiran kita yang menganggap itu tidak mungkin. Saya percaya ini saatnya kita mulai selaraskan diri kita dengan apa yang Tuhan mau kerjakan. Baik secara pribadi buat Bapak Ibu sekalian, maupun juga untuk korporat dalam gereja ini. Haleluya. Thank you Lord Jesus. Roh Allah yang hidup penuhiku, amin. Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa. Roh Allah yang hidup, Roh Allah yang hidup, amen. Yes Lord.
Roh Allah yang hidupku. Turunlah urapan, turunlah. Membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Katakan dari awal, Roh Allah yang hidup. Oh, Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku. Oh, turunlah urapan atasku, membangkitkan kuasa-Mu, kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup, Roh Allah yang hidup. Amin. Roh Allah yang hidup pulih, turunlah urapan-Mu Tuhan atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran. Oh, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Sebelum saya tutup, saya mau berdoa buat jemaat Tuhan. Adakah mungkin di antara Bapak Ibu, engkau yang hari ini merasa engkau tawar? Sepertinya the power of the Holy Spirit itu seperti jauh dari Anda. Karena merasa, kok aku gak pernah ngalamin lagi seperti yang mungkin Anda pernah alami mula-mula bersama dengan Tuhan. Kau merindukan itu, kau merasakan sepertinya hampa dalam kekristenan. Kalau ada di antara Bapak Ibu seperti demikian, kau boleh taruh tanganmu di dada. Saya percaya hari ini kuasa Roh Kudus ada di tengah-tengah kita. Dan Dia mau memulihkan setiap hati, Dia mau membangkitkan setiap kita, untuk kita kembali mengalami kebesarannya, kuasanya, anugerahnya. Boleh taruh tanganmu di dada. Saya akan berdoa. Tuhan, aku berdoa Tuhan, untuk setiap jemaat-Mu. Jika ada di antara mereka hari-hari ini Tuhan, mengalami tawar hati, atau mungkin rasanya hampa Tuhan. But I pray in Jesus' name. Berkuasa Roh Kudus hari ini mulai menjamah mereka kembali. Kembalikan kasih itu Tuhan untuk mereka bisa alami Tuhan. Oh Tuhan, aku berdoa Tuhan. Jangan biarkan satupun di antara kami lepas, tidak mengalami kuasa-Mu. Biarlah Tuhan kami mau mengalaminya, kami mau tinggal di dalamnya. Aku berdoa Tuhan, apapun Tuhan yang pernah terjadi di masa lalu kami, yang membuat kami sepertinya kami meninggalkan kasih kami yang mula-mula, atau meninggalkan
setiap karunia yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Saat ini Tuhan aku berdoa, biarlah kasih Tuhan mulai membuat kami kembali. Kami mau embrace, kami mau peluk kembali kuasa Tuhan. Roh Kudus ada bersama dengan kami. Dan kami mau jadikan Roh Kudus sebagai pribadi yang betul-betul real person dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku berdoa, kembalikan kuasa-Mu menjamah setiap jemaat-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, di tahun-tahun mendatang kami akan melihat bagaimana terjadi explosion, terjadi ledakan-ledakan dalam kehidupan kami. Kami melihat bagaimana kuasa Roh Kudus semakin dahsyat bekerja. Bahkan di antara umat-Mu di gereja ini Tuhan. Aku berdoa dalam setiap ibadah kami, dalam setiap home kami, dalam setiap pertemuan-pertemuan yang ada Tuhan. Aku berdoa tidak lagi Tuhan ketawaran hati dalam setiap kami. Tidak lagi Tuhan hal yang biasa-biasa. Tapi aku berdoa terjadi kuasa Roh Kudus yang mulai membakar setiap kami. Yang mulai membangkitkan setiap kami. I pray in Jesus mighty name. Oh Rabaya Shekerabana. Shokoroboyara. Setiap family spirit of familiar spirit Tuhan. Aku berdoa Tuhan tidak ada lagi dalam gereja-Mu yang membuat kami sepertinya biasa setiap hari minggu ke gereja. Tapi aku berdoa Tuhan biar bangkit Tuhan hati yang haus dan rindu untuk terus berjumpa, mengalami kebesaran-Mu, mengalami keagungan-Mu. Dan biar Tuhan setiap hari, setiap langkah kaki kami bukan lagi langkah yang biasa, bukan lagi langkah yang penuh dengan kesuraman. Tapi kami tahu ada masa depan yang kami capai, yang akan kami raih bersama dengan Tuhan. Aku berdoa setiap bisnis yang ada tidak lagi mengalami kesuraman. Aku berdoa setiap edukasi yang ada, mereka yang mungkin sedang sekolah, yang sedang kuliah, apapun tantangan mereka hadapi, aku berdoa tidak membuat mereka terhenti. Ada pengharapan dalam Tuhan. Amen. Kuasa Tuhan membangkitkan setiap umat-Mu di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Kau membebaskan. Tidak ada satupun yang bisa membelenggu kami. Karena kami free bersama dengan Tuhan. Thank you Lord Jesus.